Sunday adik-adik, happy Sunday everybody. Wah, hari ini kita sudah masuk pada bulan Mei tanggal 23. Senang sekali rasanya ya, karena tidak lama lagi kita akan masuk libur panjang. Mungkin adik-adik ada yang sudah berencana nih, liburan mau kemana ya, liburan mau kemana ya. Tapi ingat, kita masih tetap harus stay at home. Karena kalau adik-adik dengar berita tentang COVID sekarang ini, COVID semakin merebak lagi, ya kan? Bahkan sekarang ada COVID India, ada COVID Afrika yang sampai sekarang belum ditemukan pengobatannya. Adik-adik, biarlah kita boleh terus menjaga kesehatan kita sendiri, kita boleh terus berdoa supaya Tuhan tetap terus campur tangan. Adik-adik, hari ini Kak Lia mau ajak adik-adik kita mau memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, Mulia, Sembah Raja Mulia. Bagi Yesus kita beri Dia puji, hormat, dan kuasanya. Kita nyanyikan, Mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia agung kerajaannya. Mulia agung kerajaannya. Dia dari surga, dia datang untuk segenap umatnya. Datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Dia. Sembah Raja mulia. Dia telah bangkit, dibangkitkan jadi Raja. Sekali lagi, Majesty, worship His Majesty. Majesty, worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, Majesty, kingdom authority, flow from His throne unto His own, His anthem raise. So exalt, lift up on high. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Amen. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His Majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died,
Jesus who died, now glorified, King of all kings. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sungguh mulia Tuhan. Tahtamu di surga, tapi Engkau mau turun ke dalam dunia, bahkan mati sengsara untuk kami. Tapi kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Tuhan kami Tuhan yang hidup. Tuhan kami Tuhan yang berkuasa, pemilik segala sesuatu di bumi ini. Dan kami ingin selalu memuliakan, memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan beribadah hari ini. Biarlah kiranya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Bila mau ajak kita nyanyi sebuah lagu. Ini akan menjadi lagu tema kita untuk 1 bulan ini. Yaitu lagunya apa? When Jesus say yes, nobody can say no. Kita bangkit berdiri, ayo kita nyanyi lagu ini dengan semangat. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 Adik-adik, rencana Tuhan kita tidak mungkin digagalkan oleh manusia. Adik-adik, kadang kita mungkin mikir ya, wah aku punya rencana gini, aku punya rencana gini, tapi semuanya gagal. Adik-adik, rencana Tuhan tidak mungkin digagalkan oleh apapun. Nah Kak Lia ini kemarin baca sebuah cerita. Cerita ini sangat menarik dan cerita ini benar-benar terjadi di Amerika pada sekitar tahun 1984. Waktu itu, Kak Pilih akan bacakan dari gaya bahasanya saya ya. Semua dimulai dari impianku. Aku ingin menjadi seorang astronot. Aku ingin terbang ke luar angkasa, aku ingin terbang keliling bumi. Tapi aku tidak memiliki sesuatu yang tepat. Aku tidak memiliki gelar dalam hal astronot. Aku pun tidak sekolah pilot, aku tidak sekolah astronomi. Tapi sesuatu terjadi. Pada tahun 1984, Presiden Ronald Reagan, Presiden Amerika waktu itu, dia mengumumkan
bahwa mencari seorang warga biasa untuk ikut dalam sebuah penerbangan 51L pesawat ulang-alik Challenger. Wah adik-adik, waktu itu ada sebuah program yang namanya Teacher in Space Project. Mereka mencari seorang teacher, mencari seorang guru untuk ikut serta dalam pesawat Challenger. Wah, hari itu juga aku memasukkan amplop yang berisi semua data-dataku dan aku kirimkan ke NASA Amerika. Aku adalah seorang guru dan ini adalah kesempatanku untuk bisa pergi keliling dunia, pergi ke luar angkasa dengan naik sebuah roket. Aku terus berdoa semoga kesempatan ini menjadi milikku. Doaku terkabulkan. Aku mendapat panggilan. Aku lolos babak penyisihan yang pertama. It really happens to me. Wah, selama beberapa minggu berikutnya perwujudan impianku semakin dekat. Saat NASA mengadakan tes fisik dan mental. Begitu tes selesai, aku terus menunggu dan berdoa semoga aku terpilih, semoga aku lolos tesnya. Aku tahu, I'm getting closer to my dream. Aku makin dekat pada impianku. Beberapa waktu kemudian benar aku mendapat panggilan untuk mengikuti program latihan astronot khusus di Kennedy Space Center. Dari 43.000 pelamar, kemudian terpilih 10.000 orang. Dan kini aku menjadi bagian dari 100 orang, hanya 100 orang yang berkumpul untuk penilaian akhir. Dan nanti akan ada 1 orang yang terpilih untuk naik ke dalam pesawat Challenger itu. Dan aku berdoa semoga itu adalah aku. Ada ujian simulator, uji klaustrofobi, uji latihan ketangkasan, ada percobaan mabuk udara. Dan aku bisa melakukan semuanya dengan baik. Siapakah yang akan terpilih? Tuhan, biarlah diriku yang terpilih. Terus aku berdoa. Lalu tibalah berita itu. Berita yang menghancurkan duniaku. NASA memilih orang lain, bukan aku. NASA memilih Krista McAuliffe. Aku kalah. Impianku hancur. Hidupku hancur, aku merasa aku sudah gagal. Aku mengalami depresi. Rasa percaya diriku lenyap dan amarah menggantikan kebahagiaanku. Aku mempertanyakan semuanya, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa bukan aku? Bagian diriku mana yang kurang? Mana yang salah? Kenapa bukan aku yang terpilih? Mengapa aku diperlakukan begitu kejam? Aku berpaling pada ayahku. Katanya, everything happens for a reason. Semuanya terjadi karena suatu alasan. Tapi pada waktu itu aku tidak melihat alasannya kenapa aku tidak boleh masuk ke dalam pesawat Challenger itu. Selasa 28 Januari 1986. Aku berkumpul bersama teman-teman untuk melihat peluncuran Challenger. Saat pesawat itu melewati menara landasan pacu, aku menantang impianku terakhir kali. Tuhan, aku bersedia melakukan apa saja untuk berada di dalam pesawat itu. Kenapa bukan aku? Tetapi 73 detik kemudian, setelah Challenger lepas landas meninggalkan bumi. Hanya 73 detik kemudian, Challenger meledak di atas Samudra Atlantik. Menewaskan seluruh penumpang yang dibawanya. Menewaskan juga seorang guru yang terpilih yaitu Krista McAuliffe itu.
Aku teringat kata-kata ayahku. Semua terjadi karena suatu alasan. Everything happens for a reason. Aku tidak terpilih dalam penerbangan itu walaupun aku sangat menginginkannya. Karena Tuhan memiliki alasan lain untuk kehadiranku di bumi ini. Aku punya alasan lain. Aku punya misi lain di bumi ini. Adik-adik, kisah yang tadi Kak Lia ceritakan ini mengingatkan kita tentang tema baru kita. Yaitu Allah selalu menang. Allah selalu menang. Ada sebuah cerita di dalam Alkitab yang juga menceritakan bahwa Allah selalu menang. Cerita ini diambil dari Keluaran pasal 1 ayat 22 hingga Keluaran 2 ayat yang ke-10. Waktu itu Allah punya rencana untuk membebaskan bangsa Israel dari tekanan penguasa Mesir yang sangat jahat. Nah, orang Israel sangat ditekan oleh penguasa Mesir itu. Mereka disuruh bekerja keras, bekerja paksa. Ya, pokoknya kamu harus bekerja, pokoknya harus bekerja. Supaya apa? Supaya jumlahmu berkurang, supaya kamu banyak yang mati karena kecapean, banyak yang mati karena kerja terlalu keras. Tapi adik-adik, Tuhan memberkati bangsa Israel. Bangsa Israel makin banyak dan makin banyak. Sehingga membuat penguasa Mesir makin takut. Jangan-jangan nanti kalau kita perang, terus bangsa Israel itu nanti bersekongkol dengan musuh kita dan berbalik menyerang kita, maka kita akan kalah. Maka penguasa Mesir itu membuat sebuah peraturan yang sangat kejam. Bunuh semua anak laki-laki yang lahir. Adik-adik bayangkan, semua anak laki-laki bangsa Israel harus dibunuh. Penguasa Mesir itu memberi perintah kepada bidan dari Israel yang bernama Sifra dan Pua. Bidan itu adalah perawat yang membantu seorang ibu melahirkan bayinya. Tetapi adik-adik, Sifra dan Pua ini orang yang sangat dekat pada Tuhan dan mereka takut akan Allah. Dan mereka tidak melakukannya. Suatu hari lahirlah seorang bayi. Bayi yang tidak tahu apa-apa, bayi yang tidak berdosa itu dia lahir. Tapi dia menghadapi ancaman yang sangat mengerikan. Dia harus dibunuh. Dia harus dibuang ke sungai Nil. Tetapi ibunya sangat mengasihinya. Maka dia menyimpan bayinya. Dia menyembunyikan bayinya supaya tidak ketahuan oleh penguasa Mesir yang jahat itu. Sampai suatu hari saat dia sudah tidak bisa lagi menyembunyikan bayinya. Dia siapkan bayinya. Dia taruh di dalam sebuah keranjang. Dilapisi dengan dengan bahan supaya keranjang itu tidak bocor, dan kemudian dia letakkan di sungai tempat putri Firaun mandi. Dan kakaknya yaitu Miriam melihat dari jauh, mengawasi dia terus-menerus. Dan adik-adik sudah tahu ceritanya kan? Putri Firaun mandi, dia menemukan bayi yang sangat lucu, sangat tampan itu, ganteng itu, dan dia jatuh cinta pada bayi itu. Dia beri nama Musa karena aku telah mengangkatnya dari air. Bayi Musa, dia adalah sebuah bukti betapa rencana Tuhan tidak mungkin digagalkan manusia. Firaun itu mungkin punya rencana jahat. Dia punya rencana yang pertama apa? Dia bebankan kerja paksa pada orang Israel. Rencana kedua, dia mau bunuh semua bayi Israel laki-laki yang lahir. Tapi rencana Allah di luar semua yang Firaun bisa lakukan. Allah selalu menang. Allah kita, Allah yang luar biasa itu. Dia penguasa dunia ini. When Jesus say yes, nobody can say no. Not even Pharaoh. Tidak bahkan Firaun. Kalau Tuhan sudah bilang rencanaku akan terlaksana, maka dia akan laksanakan.
Adik-adik, Allah punya rencana untuk kita semua. Mungkin kita pun punya rencana. Tuhan, aku sudah rencana mau pergi jalan-jalan untuk liburan ini. Tuhan, aku sudah mau pergi ke Bali, aku mau pergi ke Jogja, aku mau pergi ke Jakarta. Tuhan, aku mau pergi Australia, aku mau pergi Singapura. Tapi semuanya tidak bisa terlaksana, rencanaku gagal. Tapi adik-adik, rencana kita bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu yang terbaik. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Mungkin kita ini kecewa gara-gara COVID, gara-gara satu virus yang kecil itu. Maka kita tidak bisa liburan, kita harus stay at home, kita nggak bisa pergi kemana-mana. Ke mall nggak boleh, ke rumah teman nggak boleh, ke restoran nggak boleh, di rumah aja. Tapi pernahkah kita berpikir, everything happens for a reason. Untuk segala sesuatu ada alasannya. Kalau untuk guru yang ingin menjadi astronot itu, dia digagalkan oleh Tuhan untuk mencapai impiannya. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lebih besar bagi dia. Adik-adik, belajarlah percaya pada rencana besar Tuhan. Tuhan ini sedang bekerja, bahkan pada saat-saat yang sulit seperti saat ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Biarlah kita boleh tetap menjadi seperti bidan Sifra, Pua, seperti ibu Musa yaitu Yokebed dan kakaknya yaitu Miriam. Mereka mau ikut serta dalam rencana besar Allah. Mereka mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Adik-adik, kemarin Kak Pilia mendapat kiriman sebuah video. Setelah ini akan Kak Pilia pasangkan. Kita bisa lihat di dalam video ini bagaimana dunia saat ini sedang bekerja sama untuk memerangi COVID. Kalau adik-adik dengar beritanya, ada vaksin yang dikirimkan dari negara-negara lain. Ada banyak sekali obat-obatan yang juga dikirimkan sebagai bantuan dari negara lain. Dan kita pun harus berdoa untuk setiap negara. Bukan hanya negara kita saja Indonesia yang saat ini kita tahu COVID angkanya lagi melonjak. Tapi juga untuk India, untuk Afrika, untuk semua negara di dunia ini. Yang saat ini pun kita sedang bersama-sama berjuang memerangi COVID-19. Kak Pili akan pasangkan video ini dan kita sama-sama menyanyikan lagu yang ada di video ini. Amazing grace. How sweet the sound. 我最意的赦免。Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. Let's move, show.
sin ver mir. Ich war verloren, ganz So much has changed in our world lately. 疫情中这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。 Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte. Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. Jesus. Isa. Jesucristo. Yeshua. Jesus. Don't wait another day. Allah selalu menang. Allah saat ini sedang mengerjakan rencananya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh anugerah-Mu bagi kami sangat terlalu besar. Kehidupan yang kami punya saat ini biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan. Saat kami mungkin merasa kecewa, mungkin merasa gagal, mungkin merasa bosan. Tapi Tuhan ingatkan kami bahwa kami sedang ada di dalam rencana Allah. Kami sedang bersama-sama dengan Tuhan mengerjakan suatu rencana untuk yang kehidupan yang baik bagi kami sendiri Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami letakkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau pakai, Tuhan mau bentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Dan biarlah hidup kami sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, AHA kita hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 19. Mazmur 103 ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jangan lupa untuk mengisi bejana untuk Tuhan, berikan yang terbaik bagi Dia. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.